dikalikan dengan dt kuadrat, sehingga kita tidak bisa menafsirkan koordinat R itu sebagai jari-jari fisis seperti yang bisa kita kenal, karena di sini tidak sebenarnya satu, kita lihat adalah 1 kurang 2M per R. Demikian juga yang dimaksudkan T di sini itu bukanlah waktu fisis seperti yang biasa kita kenal. Ya. Nah, di sini ada satuan yang penting yang kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di persamaan ini adalah 1 tanpa satuan, ini 2M per R. 2M per R berarti yang bagian atas dan bagian bawahnya harus memiliki dimensi yang sama supaya menghasilkan besaran yang tanpa satuan. Jadi 2M itu adalah satu besaran yang sama dimensinya dengan R, yaitu jari-jari. Dan dia memiliki nama khusus. Jadi 2M itu memiliki nama khusus yang disebut dengan jari-jari Schwarzschild. Jadi kita definisikan namanya jari-jari Schwarzschild. RS itu didefinisikan sebagai 2M. Nah. Atau kalau dalam notasi full, ini berarti 2GM per C kuadrat. Ini satuannya betul-betul panjang loh nih. Ini kalau yang protes, Pak, M itu energi atau massa, R itu panjang, kok bisa sama? Ya, kalau dalam satuan natural mereka jadi sama ya. Intinya begitu. Nah, di sini kita lihat ada 2 masalah sebetulnya. Jadi kalau kita tinjau di atas di sini ada 2 masalah yang berkaitan dengan 2 buah singularitas. Jadi ketika R jari-jari di bawah ini sama seperti dengan jari-jari Schwarzschild, maka nilai ini menjadi 0. Demikian juga nilai ini jadi 0 yang di dalam kurung ini. Tetapi ini adalah 1 per 0. Jadi ini akan menghasilkan nilai tangga. Demikian juga ketika R sama dengan 0, maka sukunya adalah 1 dikurangi 2M per suatu bilangan yang menuju 0, maka menjadi tak terdefinisi juga sama seperti yang ini. Jadi kita lihat di sini sebetulnya kita memiliki 2 buah singularitas atau posisi titik di mana ini jadi tidak terdefinisi metriknya. Jadi ada 2 singularitas, yaitu pada R sama dengan 0 jelas, dan yang kedua adalah ketika R sama dengan RS. Kita tulis 2M atau 2GM per C kuadrat sama aja ya. Jadi, kalau satuan yang nggak cocok, misalnya dimensinya kok nggak cocok, berarti kita harus kembalikan menggunakan G dan C, diatur-atur supaya cocok. Intinya begitu saja. Nah, ini ada perbedaan dari kedua singularitas ini. Yang pertama ini adalah singularitas yang esensial. Singularitas yang real ya. Yang kedua, ketika R-nya sama dengan 2M, itu adalah singularitas koordinat saja. Dapat dibuang, bukan dibuang ya. Dapat diapain ya? Dapat dihindari ya. Dengan transformasi koordinat. Ini bersifat fisis, versinya non-fisis. Non-fisis sebenarnya nggak benar-benar ada, ini karena masalah pemilihan koordinat kita saja yang kurang bisa mencakup atau tidak bisa membuat ini menjadi smooth di mana-mana. Jadi ya pada titik R sama dengan 2M dia terlihat seperti ada singularitas, tetapi dia hanya karena pemilihan koordinat kita yang pada prinsipnya tidak bisa kita pilih bagus di semua ruang waktu. Kalau yang R sama dengan 0 itu disebutnya singularitas yang real, yang esensial, yang memang betul-betul ada
dan ada dampak fisisnya. Jadi kalau kita memiliki singularitas yang bersifat fisis, kita nggak bisa buang itu, tidak bisa kita hindari, kita harus hadapi. Sedangkan kalau yang gara-gara koordinat, ya kita bisa buang, atau kita bisa hindari lebih tepatnya. Karena memang sebetulnya tidak ada, tapi di dalam persamaan kita akan muncul, dan kita bisa ganti koordinat, nanti tidak akan muncul lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, jadi kita lihat ini adalah dasar dari black hole nantinya. Ketika bahas black hole ya harus paham yang paling basic, itu adalah matrix Schwarzschild. Ada lagi matrix nanti ketika misalkan black hole yang memiliki muatan, nah itu dikembangkan dari sini, atau ketika black hole-nya berotasi, yang disebut dengan ruang waktu Kerr-Newman, dan seterusnya. Tapi yang ini yang paling simple, itu harus bisa dipahami. Nah, ketika kita bicara mengenai metrik, kita biasanya ingin mengetahui tafsiran dari koordinat-koordinat yang kita gunakan di sini. Jadi ada koordinat-koordinat yang kita pakai tadi. Apa sih maknanya dari koordinat tersebut yang ketika kita berbicara ruang waktu Schwarzschild. Koordinat kita tadi adalah apa? Saya tulis ulangnya. Koordinat kita adalah ada waktu R, ada theta, ada V, biasa ya, cuma tambahan T saja, sama seperti di koordinat bola ya, koordinat bola. Betul. Nah, untuk R mungkin bisa kita bayangkan kita memiliki kulit bola yang konsentris, dengan pusatnya adalah di pusat koordinat dari ruang waktu Schwarzschild kita. Lalu ketika kita menghitung luas areanya, jadi ketika prinsipnya begini ya, kalau kita punya konsentris begini ya, jadi maka kan ini ada R ya, R di sini. Nah, ini kita bisa kaitkan R ini dengan apa? Dengan luas permukaan kan. Jadi kita tahu bahwa area atau luas itu adalah 4pi R kuadrat. Jadi kalau kita bisa hitung misalkan berapa sih luas permukaan dari bola yang di sini yang memiliki jarak tertentu, bisa kita tahu A-nya, maka bisa kita dapatkan R-nya. Jadi kita ukur saja luas permukaan bola di sini. Dari situ kita bisa dapatkan R. Ya, itu adalah definisi yang paling sederhana ketika kita lakukan secara praktis. Maksudnya. Theta dan V jelas ya, jadi theta itu adalah biasa. Jadi terhadapnya di sini V dan seterusnya. Jadi demikian juga ketika kita mau mendefinisikan waktu. Jadi waktu itu nanti berkaitan dengan waktu di setiap kulit bola yang konsentris ini. Jadi setiap kulit bola konsentris ini memiliki waktu masing-masing. Nah, kalau kita tinjau dalam teori Newton, kita tahu bahwa secara implisit kita asumsikan setiap kejadian itu terjadi pada suatu background yang statik, yang pasif, yang bersifat Euclidean. Dan dia bergerak dalam waktu secara konstan. Jadi setiap benda itu memiliki jamnya itu sama semua. Jamnya, kecepatan jamnya tidak berubah. Ya, itu saja yang kita ketahui dalam mekanika Newton. Tetapi kalau di dalam relativitas umum di sini koordinat T, R, theta, dan V di sini menjadi semacam kayak kerangka acuan yang global untuk pengamat yang ada di Tahingga
dari pusat gravitasinya. Semacam kayak kerangka acuan ya, koordinat kerangka acuan global untuk pengamat di R menuju tangga gitu ya. R menuju tangga jelas itu sangat jauh dari sumber gravitasinya. Asumsinya sumber gravitasinya ada di pusat di sini ya. Jadi sebagai kerangka acuan ya. Tetapi kalau kita mau menghitung besaran-besaran fisis dan itu dilakukan oleh sembarang pengamat dimanapun juga, maka kita tidak bisa menggunakan ini. Tapi tidak bisa digunakan. Untuk menghitung oleh sembarang pengamat. Kalau kita punya sembarang pengamat, maka ini nggak bisa kita gunakan. Misalkan waktunya berapa, kita gunakan T di sini, maka akan salah hasilnya. Jari-jarinya berapa, kita hitung di sini, kita lihat, oh ada R-nya posisinya di 50, kita katakan dia posisi 50. Atau theta dan V-nya mungkin karena simetrik, dia lebih cocok, tapi terutama T dan R-nya akan berbeda. Jadi bagaimana kita menghitung besaran fisis di dalam ruang lengkung? Maka besaran fisis itu harus dihitung dari metriknya. Jadi besaran fisis harus dihitung. Harus dihitung dari metrik. Metrik ruang waktunya, tergantung ruang waktu kita apa yang kita pakai, yang kita akan hitung. Nah, sebagai contoh, kalau kita mau hitung misalkan jarak ya, konsep jarak ya, jarak. Bagaimana kita menghitung jarak dalam relativitas umum, dalam metrik atau ruang waktu Schwarzschild gitu ya. Untuk jarak, maka kita menghitung R. Maka kita ambil saja untuk mudahnya dt-nya sama dengan 0, sama dengan d theta, sama dengan d v sama dengan 0. Jadi kita ambil 0 semua, jadi tidak ada perubahan dalam theta v dan waktu. Karena ketika waktu berubah, R-nya bisa tidak stabil, berubah. Jadi kalau kita bayangkan ini semacam kayak menghitung jarak radial. Jadi ini menghitung apa jarak radial ya. Untuk theta v tertentu. Maka kalau kita tuliskan tadi ds kuadratnya, kalau masih ingat, menjadi apa? Ada bagian, saya tulis saja kan berarti minus BR tadi ya, atau mau tulis lagi juga boleh, untuk copy di atas tadi mana? 1 kurang 2M per R gitu ya, d kuadrat plus kurang 2M per R. Maka kita dapati ini sama dengan 0 kan? Maka ini 0. Ini semua 0 ya. Nah, karena ini kita gunakan ini. Maka yang kita peroleh adalah ds kuadrat dengan dr dibagi kuadrat ya. Atau kuadratnya kita buang langsung saja, kita akarkan, berarti ds sama dengan dr dibagi dengan akar ini kan. Ya, kalau mau pakai full notasinya kita balikin biar lebih jelas, ini berarti 2 gm per r kuadrat. Oke, itu yang kita peroleh ya. Jadi kita peroleh bentuk seperti itu. Nah, ketika kita melihat ini, kita melihat ada 2 besaran. Besaran pertama adalah dr, yang kedua adalah s atau ds. Jadi
DS itu kita sebut dengan proper distance, yang jarak proper distance. Yang ini disebut dengan koordinat distance, jarak koordinat. Nah, ketika seorang pengamat mengukur jarak, misalkan berapa sih jaraknya dari satu titik ke titik yang lain, maka yang diukur sama dia itu adalah proper distance, bukan coordinate distance. Coordinate distance adalah jarak yang diukur pengamat yang sangat jauh sekali di tangga, gitu ya. Kalau idealnya jauh dari pusat gayanya. Dan kita lihat bahwa nilai DS dan DR itu sama jika dan hanya jika suku yang 2GM per RC kuadratnya itu menuju 0. Artinya apa? Jadi, ini akan menuju 0 jika, atau satu seperti ini saja, berarti DS itu akan mendekati dengan DR jika apa? Pertama adalah M-nya menuju 0, atau medan lemah ya. Yang kedua adalah jika R menuju tangga, betul ya? Jika R menuju tangga. Jadi tadi kita katakan bahwa R itu menggambarkan jarak hanya berlaku untuk kasus pengamat yang di tangga, seperti ini ya. Jika pengamatnya di tangga, maka DR itu DS. Jaraknya harusnya DS, tapi sama dengan DR, karena dia di tangga. Tetapi untuk sembarang pengamat, ada perbedaan antara jarak koordinat dengan jarak proper atau bersifat fisis. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada kelengkungan, ruang waktu gitu ya, kita ambil aja ada kelengkungan, berarti apa lagi? Misalkan ada kelengkungan waktu itu bisa digambarkan melengkung seperti ini, misalkan ya, ini karena ada kelengkungan. Lalu ini adalah ruang flatnya, kita taruh di bawah. Oh, ini adalah ruang flat, gitu ya. Nah, ini yang ruang melengkungnya. Lalu di sini kita ambil, misalkan ada dua bola. Ya, ini adalah bola pertama. Misalkan kita bisa di sini, ini adalah bola pertama. Temukan bola pertama. Ya. Lalu ada permukaan bola yang kedua, yang jaraknya adalah beda tipis, gitu ya. Ya, ini dikasihnya bola pertama itu adalah C1, adalah C2, maka jaraknya adalah yang kita sebut dengan DS. Ini yang sesuai dengan ruangnya, ini ruangnya adalah yang melengkung kan. Nah, ini kita bisa proyeksikan ke ruang datar ya. Ruang datar, di sini, ini yang bagian dalam, ini bagian luar ya. Kalau gambarnya jelek ya harap maklum. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini diversikan ke bawah sini. Ini flat space ya. Ini yang flat space ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan DS dengan DR itu seperti apa? Seperti ini. Ini adalah DR-nya. Itu DS-nya. Jelas ketika di kejauhan di sini, jauh dari sumber gravitasinya, maka kita akan dapati ini akan jadi cenderung datar ya. Sana dia akan jadi cenderung datar. Sehingga akan sesuai antara DS dan DR-nya sama. Tetapi misalnya kalau dia sangat dekat dengan pusat gravitasinya, di sini adalah ada black hole di situ misalkan, makanya kelengkungannya akan makin tajam. Semakin dia melengkung, maka perbedaan antara DS dengan DR itu adalah makin besar. Ya. Dan dihubungkan oleh persamaan tadi, bahwa DS sama dengan DR dibagi akar 1 kurang 2GM per R C kuadrat. Jadi kalau
R-nya makin kecil, perbedaannya makin besar karena R-nya menuju 0. Tapi R-nya makin jauh, dia makin mendekati. Itu bedanya ya. Itu ya, jadi ini ruang lengkung. Ini biasanya gambaran yang biasa digambarkan untuk black hole kan, cuma biasa bentuk ke bawah bukan ke atas, bukan kayak gunung tapi kayak lubang ke bawah. Biar gampang sama aja mau dibolak-balik. Ini adalah bola-bola. Ya, kelihatannya kayak cincin tapi ini bola karena kita kurangi satu dimensinya ya. Karena kita nggak mungkin menggambarkan permukaan bola di dalam gambar dengan dalam kanvas yang 2 dimensi lebih susah lagi. Jadi kita kurangi satu dimensinya tapi pada prinsipnya adalah semacam kayak bola. Oke, sekarang kita bahas mengenai waktu. Kalau jarak, oke, sudah. Sekarang mengenai waktu. Apa artinya waktu gitu ya? Dengan prinsip yang sama juga kita ambil untuk waktu berarti dr sama dengan delta sama dengan dv-nya kita ambil sama dengan 0 kan ya. Oke, jadi harus pada titik yang sama, kita nggak boleh geser-geser, kalau tidak nanti semua seperti yang di relativitas khusus akan timbul masalah karena dia tidak memiliki patokan yang jelas. Dan kita tahu juga hubungan antara ds dengan proper time itu ada seperti kan, bahwa ds kuadrat sama dengan minus yang kita c kuadrat delta kuadrat ya. Maka kita masukkan tadi ke dalam persamaan kita, saya langsung tulis saja dr sama dengan 0, ini 0, 0, yang tersisa cuma adalah ds kuadrat minus, betul kan tadi, 1 kurangi 2m per r kuadrat. Ya kan? Langsung kita dapatkan apa itu delta kita. Itu delta dibagi c kuadrat, akarkan dapat kita kembalikan ke dalam satuan kita, berarti 1 kurangi 2mg per r c kuadrat. Betul ya? Berarti berikan dengan dt. Oke, jadi ini harus ada c kuadrat lagi ya. Nah di x0 ini pakai c kuadrat, jangan beginilah. Ya. Ini kalau mau dikembalikan satuan c-nya semua harus dikembalikan, harus dikembalikan semua ini tanggung. Tapi sini kita kembalikan di bawahnya saja. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Maka kita tahu sebelumnya bahwa ini disebut dengan apa? Proper time. Itu adalah waktu yang diukur oleh sembarang pengamat di manapun juga, waktu fisiknya, sedangkan ini disebutnya adalah coordinate time. Untuk menggambarkan waktu itu lebih susah dibanding menggambarkan jarak. Tetapi interval waktu fisis yang diukur oleh sembarang pengamat lokal itu digambarkan oleh besaran proper time di sini dan bukan digambarkan oleh koordinat atau waktu koordinat ya. Jadi yang penting ini. Sama seperti kasus sebelumnya, ketika M-nya sangat kecil atau medan gravitasinya kecil, maka delta dengan dt itu sangat dekat. Demikian juga jika R-nya sangat besar, maka delta dan dt itu kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat di dalam medan gravitasi atau di dalam area di luar dari distribusi massa yang berbentuk bola tersebut, maka koordinat R dan T tadi yang kita tuliskan dalam persamaan kita itu berkaitan langsung dengan jarak fisis dan waktu yang ada di dalam gravitasi Newton. Tetapi dalam relativitas umum, sekali lagi jarak dan waktu itu harus dihitung dari metrik, nggak bisa kita hanya baca langsung dari koordinatnya. Dan biasanya kalau kita baca langsung itu hasilnya tidak akan sama atau
masalah, kecuali daerah yang memiliki medan gravitasi sangat lemah. Walaupun sangat lemah itu artinya ya hampir kebanyakan kasus yang kita tinjau misalkan di dalam tata surya kita pun itu cenderung lemah ya, walaupun masanya besar-besar seperti itu. Dan ini sebetulnya memang tujuan dari relativitas umum kan, bahwa tujuan dari relativitas umum atau relativitas itu adalah untuk membuat hukum-hukum fisika itu tidak bergantung kepada koordinatnya. Jadi kita lihat hukum fisika di situ tergantung pada koordinat di mana hukum itu dirumuskan, itu R, beta, V, dan T misalkan ya. Jadi kalau kita bayangkan koordinat di dalam suatu teori itu sama seperti apa ya, nomor jalan atau nama jalan, atau ya misal kalau di luar negeri banyak blok-blok nomor ya, nomor jalan, misalkan jalan kalau di TB mungkin bayang ya, ada A1, A2, C2, C4 gitu. Nah, kreatif memang orang ITB buat nama kayak Excel gitu. Tapi ada nama jalan kan, setiap nama jalan itu ada labelnya, ini jalan A, jalan B, jalan C, dan atau misalkan ada satu titik rumah atau gedung di jalan tersebut, setiap titik tersebut dilabel oleh koordinat. Tapi koordinat atau label-label tersebut tidak menjamin misalkan jarak. Misalkan ada, kita sebutnya nama jalannya, kalau di luar negeri itu banyak ada jalan pakai nomor ya, misalkan di New York itu ya, jadi ada jalan nomor 36, 37, 38, Fifth Avenue, dan seterusnya. Jadi misalkan dari 36 ke 37, 37 ke 8 itu belum tentu jaraknya sama gitu ya. Kecuali samanya jika memang dari awalnya spasinya sama semua. Tapi di luar itu secara umum kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma labelnya doang. Tapi ketika kita mau menghitung jarak, kita nggak bisa mengandalkan label-label tersebut. Kira-kira seperti itulah. Kita harus menggunakan metriknya. Metrik itu menggambarkan ya kondisi dari jalannya, kondisi dari bagaimana pembagian jalannya, apakah tanahnya naik turun dan seterusnya, apakah datar, ya, apakah ya hal seperti itu digambarkan oleh metrik. Nah, kalau ruangnya datar, tentunya perbedaan dari nomor-nomor jalan tersebut akan menentukan jarak atau setidaknya perbandingannya kita tahu. Tapi kalau untuk metrik yang sembarang, kita nggak akan bisa di situ. Lalu hal yang penting diingat juga adalah yang sering kita lihat di gambar-gambar, diceritakan mengenai black hole dan seterusnya, atau ruang waktu Schwarzschild, itu menggunakan diagram yang namanya diagram embedding. Embedding itu artinya kita menggambarkan suatu ruang di dalam ruang yang lebih besar, kita masukkan ke dalam ruang yang lebih besar, disebutnya embedding ya. Jadi kita membayangkan dalam bayangan mental kita bahwa kita punya ruang lengkung itu seperti apa. Ruang lengkungnya seperti permukaan bola. Bagaimana kita membayangkan permukaan bola? Ya, ada permukaan bola di dalam 3 dimensi. Kita belajar tidak harus seperti itu, bahwa tidak perlu, sebetulnya sih tidak harus kita memasukkan ruang lengkung itu ke dalam ruang lebih besar. Tapi karena kemampuan kita untuk membayangkannya kurang, berarti biasanya selalu kita bayangkan seperti itu. Tapi pada untuk visualisasi, tapi pada realitanya tidak harus seperti itu. Jadi gambaran itu disebutnya adalah gambaran atau diagram embedding. Embedding itu ya dimasukkan, di-embed, ya dimasukkan ke dalam sesuatu. Dan biasanya karena otak kita cuma 3 dimensi, kita hanya bisa membayangkan suatu ruang 2 dimensi, atau ya ruang biasanya bidang atau permukaan 2 dimensi ke dalam ruang 3 dimensi, dan ruang 3 dimensi yang biasa kita bayangkan adalah ruang flat, ruang Euclidean. Jadi biasanya bagaimana kita menggambarkan black hole atau ruang waktu Schwarzschild, ya kita bayangkan ruang 2 dimensi dari ruang waktu Schwarzschild itu kita gambarkan di dalam 3 dimensi gitu, yang biasa kita bayangkan. Sehingga kita nggak bisa membayangkan semuanya gitu. Jadi resikonya adalah caranya kita buang dimensi-dimensi yang nggak penting. Misalkan biasanya kita buang
apa ya, theta atau v-nya gitu ya, atau ya biasanya seperti itu, biasanya theta-nya masih ada gitu ya, atau dan R atau satu dimensi, yang jelas dua dimensi saja yang kita bayangkan ya, jadi R dan theta-nya saja gitu ya. Waktu biasanya kita nggak bisa bayangkan, susah gitu ya. Jadi, atau kita pilih bukan theta ya, V ya, karena melingkar ini adalah V-nya ya. Kalau theta-nya bisa kita ambil adalah yang pi per 2 saja yang tegak lurus begini, kita potong itu terus, berarti theta-nya konstan, waktunya kita fix konstan, udah sisanya tinggal R sama V. Itu yang kita gambarkan menjadi gambar-gambar indah yang dilihat biasanya di dalam buku-buku atau di film-film. Jadi kalau kita ambil saja misalkan embedding diagramnya. Kalau kita ambil saja, misalkan kita ambil theta adalah pi per 2 kan ya, nomor mudah, dan t-nya kita ambil sama dengan 0 ya, atau t-nya konstan ya. Maka kita dapatkan del kuadrat, ya, kalau itu kurang 2m per r, min 1 ini adalah dr kuadrat, betul ya. Tinggal bisa, karena theta pi per 2 adalah sinus theta pi per 2 adalah sinus pi per 2 adalah 1, berarti tinggal r kuadrat. Jadi kuadrat kan ya, betul ya. Ini berubah menjadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dua dimensi kan ya. Dua dimensi. Nah, kalau kita tinjau koordinat silinder, kalau kita bandingkan, sebenarnya dari z kuadrat, betul ya, dari kuadrat tambah r kuadrat, dari kuadratnya kan adalah koordinat silinder. Dan ini kita bisa tuliskan seperti ini kan ya. Kalau kita mau nih kita tuliskan berarti dz per dr kuadrat kalikan dr kuadrat tambah r kuadrat tambah r kuadrat dv kuadrat. Sehingga kita bisa gabungkan lagi. Ini menjadi 1 tambah asumsinya adalah dr kuadrat tambah r kuadrat. Ini asumsinya adalah R atau Z fungsi dari R saja ya. Asumsi kita ini ya. Oke, kita bandingkan, ada kemiripan antara kedua nih kan ya, berarti ada kemiripan. Sehingga dari kemiripan ini kita bisa gambarkan nanti dengan menggunakan sini. Jadi kita dapati di sini bahwa yang ini kita bandingkan ya, yang ini bandingkan dengan yang atas itu tadi kan ya. Nah, ini. Berarti bentuk ini kan sama persis seperti yang tadi, maka kita bisa tuliskan 1 kurang 2m per r pangkat min 1 itu sama dengan ini tadi kan ya. Jadi apa? 1 tambah 1 kurang ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan dz per dr, kita pecahkan, kita bisa tuliskan z fungsi dari r, itu akan dapatkan, dicek aja nih, akar dari
Ya kalau males ngeceknya, turunkannya dibalik saja, diturunkan, maka kita dapatkan hasil yang seperti di kanan ini. Nah, ini disebut dengan permukaan embedding. Dari Schwarzschild ya, dari ruang waktu satu. Kita bisa gambarkan sebagai fungsi dari R kita. Nah, kalau kita gambarkan, maka ini kan Z naik turunnya, ini fungsi dari R-nya saja. Akar R itu kan gambarnya sekali sana, terlepas dari 2M dan terusnya ada akar R, sehingga kalau kita gambarkan didapatnya kan kira-kira seperti ini ya. Nah, gitu ya. Di Z ke atas kan ya. Ada ke kanannya. Ya, kira-kira begitu, akar R. Jadi ini adalah gambaran dua dimensi dari yang seharusnya 4 dimensi. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah bukan gambar dari black hole. Black hole nggak seperti ini. Nah, ilustrasi mungkin boleh. Tapi jangan bayangkan black hole itu adalah bentuknya persis seperti ini. Itu yang salah ya. Jadi cuma visualisasi dari geometri Schwarzschild. Walaupun ya sekali lagi biasanya di dalam buku-buku ya black hole itu digambarkannya seperti ini. Tapi ini bukan black hole. Oke, sampai sini mau ditanya dulu. Ada? Silahkan jika ada pertanyaan, Yufika. Tiara. Kalau saya belum, Pak. Oh, belum. Yang lain? Sepertinya belum ada, Pak Jusak. Oke. Baik, lanjutkan dulu ya. Sekarang kita bicara hal-hal lain dari geometri dari Schwarzschild di sini. Salah satunya mengenai redshift. Jadi ini sebetulnya Schwarzschild adalah solusi dari persamaan Medan-Einstein atau solusi dari persamaan Einstein yang kita lakukan setelah kita banyak cerita sebelumnya dengan aproksimasi ini adalah kasus yang bisa diselesaikan dengan akurat, dengan analitik untuk persamaan Einstein. Jadi kalau yang lain-lain susah-susah terus pakai numerik, kalau ini kita bisa pecahkan dan ini merupakan model pertama dan yang penting untuk persamaan Medan-Einstein. Nah, kita udah bahas ini, tapi kita akan bahas lagi dalam konteks Schwarzschild di sini, yaitu mengenai redshift ya. Gravitasi. Karena redshift ada dua jenis ya, redshift karena relatif gerakan atau ya gerak relatif, dan juga redshift karena disebabkan oleh gravitasi. Oke, jadi kita tinjau ada cahaya yang dipancarkan. Jadi kita tinjau ada cahaya dipancarkan ya dari suatu, coba yang kita gambarkan kira-kira seperti ini. Coba lah. Variasi ini adalah misalkan waktu ke atas, ini adalah
Ini adalah RS-nya. Ini jadi suara nya. Ini adalah R. Radius keluar. Lalu di sini pada jari-jari tertentu ada sumber yang nggak bergerak. Di sini vektornya. Jadi kita ambil ini R1, ini kita ambilnya di tangga itu ya, dia mati di tangga. Lalu di sini dipancarkan cahaya pada waktu T berapapun di sini ya kan. Pancarkan cahaya diterima nanti di sini ya. Nah, ya. Ini frekuensinya kita anggap aja dipancarkan. Di sini frekuensi awalnya ketika dipancarkan adalah omega 0. Di sini diterima, kita asumsikan belum tentu omega sama. Kita ambil aja dengan omega tahingga, tahingga ya. Kira-kira seperti itu. Jadi asumsi kita tentu dari gambar ini adalah bahwa R, ini ada R1 ya. Nah, kalau kita punya pengamat dengan laju 4-nya itu adalah U, dengan laju 4 U, maka energi yang diukur oleh pengamat tersebut adalah dari foton, misalkan dia menerima foton dengan momentum 4, kita tahu ini adalah coret omega, betul ya. Ini adalah P dot U, betul ya. Ini adalah energinya, jadi momentum, kecepatan didotkan, jadi dapatlah energi. Nah, pengamat kita tuh diam di dalam ruang, tapi dalam waktu dia tidak diam. Jadi, artinya apa? Dia UI-nya 0, dia tidak memiliki kecepatan dalam ruang, jadi perubahan komponen I itu adalah 1, 2, 3, 0, tetapi U0 ya, itu adalah sama dengan 0 ya, jadi artinya dia diam dalam ruang, di ruang, bukan waktu ya. Artinya dia makin tua dan seterusnya ya berjalan terus dia begitu ya, mungkin agak susah dibayangkan diam dalam waktu itu seperti apa, tapi maksudnya dia ikut berjalan bersama waktu, jadi nggak di freeze semacam di foto dah gitu ya. Kalau kita hitung dari normalisasi, kita tahu U.U itu sebenarnya min 1 kan, atau 1, min 1 kita atau min C kuadrat. Kita hitung berarti kan U.U itu sama dengan G mu X mu D tau X mu tau. Ini karena ini 0 semua, yang ini kan apa? Ini kan U ya, terus ini ya, U itu apa ya? U mu itu adalah
Makanya kita dapatkan semuanya 0 kecuali yang 0 kan, berarti kita dapatkan tesnya cuma 500 0 yang kita tafsirkan fungsi dari R saja, dan kita tahu dari normalisasi harus sama dengan min 1 karena semua panjang kuadrat sama dengan min C kuadrat atau min 1, kalau C-nya sama dengan 1 kita ambil. Dari sini kita bisa pecahkan untuk 0 ya kan. Jangan dibagi terus diakarkan saja. Kita tahu G00 kita itu adalah minus kan, minus 1 kurang 2M per R. Minus saya hilang jadi tinggal positif. Jadi 1 kurang ini 2M per R ada di bawah, kita naikkan ke atas pakai minus setengah. Oke ya. Matriks Walsh-Eddy itu tidak bergantung kepada waktu. Artinya apa? Ada kita pernah belajar mengenai vektor killing, berarti vektor killingnya itu dalam arah waktu. Artinya ketika kita bergerak dalam arah waktu, metriknya itu nggak akan berubah. Karena tidak bergantung pada waktu. Jadi untuk pengamat yang diam pada jarak R, mu-nya adalah kita tulis ulang aja tadi, berarti yang ada U0 di sini di depan kan, berarti adalah 1 kurang yang U1, U2, 3 kita asumsikan tadi 0. Nah, kita bisa tulis dengan menggunakan vektor killing kita. Untuk tulis belakangan aja vektor killingnya. Karena kami itu adalah vektor killing yang berkaitkan simetri dari waktu. Killing kami itu adalah dengan 1,000, istilahnya cuma 1,0. Dan energi yang diukur oleh pengamat adalah foton. Nah, teruskan lagi sama seperti tadi, mp.u gitu ya. Minus U-nya ini semua 1 setengah K-mu, berarti kita tulisnya adalah K.T langsung aja ya, K.T. Jadi kita K-mu P-mu ya, K-mu P-mu. Karena ini adalah komponen carry, kita ambil komponen R. So, sama aja sih, K.T komponen R, karena ini adalah skalar ya. Nah, karena K itu adalah disebutnya vektor killing yang menunjukkan adanya simetri dalam waktu, maka K.P itu kekal sepanjang geodesiknya. Jadi, K adalah vektor killing kan ya. K tidak berubah panjang
kali berapa? Itu berubah sepanjang garis. Nah, dan satu lagi adalah bahwa K.P-nya itu tidak bergantung pada R. Dengan perhatikan kedua ini dan yang di atas persamaan tadi, maka kita bisa tuliskan pada saat dipancarkan energi adalah H coret omega 0 atau itu adalah H coret sama saja omega pada R dengan R1 gitu ya, kalau dilihat dalam R, dan R1 kita masukkan ke sini, maka dapatkan dalam minus 1 kurangi 2M R1 setengah K dot P, dan pada saat diterima adalah omega tangga, surat omega di mana R-nya menuju tangga. Ini ketika R menjadi tangga nih suku menjadi 0, menjadi 1 aja biasa, mendapatkan minus K dot P. Jadi dari sini kita bisa hitung perbandingannya antara kedua ini. Kalau kita hitung perbandingannya, maka omega hingga dibagi dengan omega 0 adalah ini pangkat min setengah berubah jadi plus setengah, min-minnya hilang, yang ketemu cuma adalah 1 kurangi 2M per R1 pangkat setengah. Ini kenapa bukan 0? Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan hasil yang akurat di sini. Ini berbeda dengan hasil yang kita peroleh sebelumnya, di mana kita lakukan beberapa aproksimasi untuk medan lemah dan sebagainya. Di sini hasilnya kita dapatkan secara akurat dengan menggunakan solusi Schwarzschild. Ya. Jadi ini berlaku umum. Kalau kita lihat ini hampir sama seperti yang kita peroleh sebelumnya, kecuali masalah faktor 2 ya. Terutama kalau kita angkat setengahnya juga ya. Jadi kalau kita ekspansikan terhadap sebagai deret Taylor, maka ini dapatnya adalah 1 kurangi 2M betul ya, pangkat setengah. Ini kalau kita asumsikan ada medan lemahnya. Dalam kasus medan lemah, ini sukunya kecil, bisa kita gunakan deret binomial. Dan kita dapatkan hasil kira-kira seperti ini. Ini adalah hasil yang ini berlaku umum ya. Kasus untuk medan lemah. Ini kita udah peroleh ini dengan menggunakan prinsip ekivalensi. Prinsip ekivalensi. Jadi dengan prinsip ekivalensi kita bisa dapatkan hasil yang ini sebelumnya, tapi kita tunjukkan sekarang bahwa hasilnya ini juga sesuai gitu ya.
dengan yang kita harapkan kalau kita pecahkan secara eksak. Dan kita bisa pandang redshift itu berkaitan dengan dilasi waktu yang disebabkan oleh gravitasi seperti yang kita telah bahas sebelumnya, bahwa jam itu bergerak lebih lambat jika ada di dalam medan gravitasi yang lebih kuat. Nah, kalau kita ingin meninjau orbit dari partikel seperti apa sih? Apakah sama seperti planet yang biasa atau ada perbedaannya gitu ya untuk ruang waktu Schwarzschild di sini? Jadi kalau kita tinjau simetri dari ruang waktu Schwarzschild ya, maka ada yang pertama adalah time dependence ya. Ini menunjukkan apa? Vektor Killing kita adalah dalam arah T ya. Satu, nol, nol, nol. Yang kedua adalah tidak bergantung V kan ya, azimuth simetri. Maka vektor killingnya adalah V, yang V itu yang keempat ya berarti. Ya. Dan mungkin ada lagi simetri-simetri yang lain. Jelas ya, nanti adalah bola ya. Kita tidak butuhkan di sini. Dan berkaitan dengan vektor killing, kita bisa membangun besaran-besaran kekal yang berkaitan dengan vektor killing tersebut. Jadi besaran-besaran yang tidak berubah. Berkaitan dengan vektor killing ya. Yang pertama adalah waktu berkaitan dengan energi ya. Jadi kita bisa kaitkan dengan rapat energinya. Itu dibangun dari vektor killing, didotkan dengan kecepatan 4-nya, jadi biasa. Disebutkan adalah 1 kurangi 2M per R. Ya. Yang kedua adalah bisa ditebak nih karena V berarti berkaitan dengan kekekalan dari muatan momentum sudut ya. V.U selalu didotkan dengan kecepatan 4 ya. Plus minusnya tergantung metriknya. Tafsirannya. Tau adalah proper time. Nah, L ini nanti berkaitan dengan momentum sudut orbital per satuan massa. Ya. Jadi L ini berkaitan dengan momentum sudut. Per massa ya. Nah. Jadi kalau terutama kalau kita ambil L-nya cukup kecil ya, pada kecepatan rendah, maka ini sangat dekat sekali nanti dengan definisi yang biasa kita kenal mengenai momentum sudut. Nah, dari momentum kita tahu juga bahwa energi itu adalah komponen eksternal dari momentum 4. Berarti ini tidak lain adalah definisinya adalah M kali mu 0. U0 adalah sama dengan D X0 per beta atau jika C91 ini adalah DT per tau gitu ya. Dari sini maka kita dapatkan
kalau kita ambil limit R-3 dari epsilon yang di sini, atau E, maka ini RM juta N menuju 1 kan, betul ya. Kita dapat adalah 0, ya karena definisi dari 0 adalah C ngambil 1. 0 itu adalah E per M. Jadi kalau L berkaitan dengan momentum sudut, kalau ini berkaitan dengan energi bersatuan massa. Per massa ya. Ya, kira-kira ya. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat tujuannya apa di sini. Ketika kita bicara mengenai orbit dari partikel yang mengitari Schwarzschild, itu nanti akan dilabel oleh dua hal ini, yaitu E dan L. Sama seperti kasus yang mekanika klasik. Mekanika klasik, orbit dari planet itu ditentukan oleh energinya dan juga untuk momentum sudutnya. Jadi, kalau tidak maka dia bentuk ke bawah terus saja, kalau tidak ada momentum sudutnya maka dia akan masuk ke bawah terus naik lagi ke atas seperti itu ya. Jadi kita bisa mendapatkan lintasan yang berbentuknya elips nantinya dari situ. Sama juga seperti di sini, tentu hasilnya nanti akan berbeda, tapi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita, mungkin saya lihat hasil akhirnya saja. Nah. Jadi untuk menggambarkannya seperti biasa kita mengambil seperti di klasik saja. Kita mengambil satu bidang, kita potong bidangnya. Kita ambil bidang ekuator, atau theta adalah pi per 2 ya. Jadi d-nya sama dengan 0. U2 itu berkaitan dengan theta ya. Bukan U kuadrat ya. Karena ini tidak berubah semuanya. Kita tuliskan aja G mu nu, U mu nu itu sama dengan 1 kan, atau min 1 dalam metrik yang kita gunakan. Dan seterusnya, nanti kita bisa dapatkan dicek aja ya, ini cek langsung aja, ini nggak terlalu susah. Menggunakan metrik yang kita gunakan, maka kita dapatkan minus 1, 2M per R U0 kuadrat tambah ini kita bisa tulis ulang lagi menjadi bentuknya seperti ini ya. Tulis saja. R buktikan ya. Ya, tunjukkanlah lebih tepatnya sih. Jadi tinggal substitusi aja E. Tadi udah kita definisikan kan ya. Mana tadi? Belum. Pakai yang ini. Mana tadi? Pakai definisi ini untuk yang
E atau epsilon, yang L-nya pakai definisi yang ini, masukkan semua dalam di sini, tulis ulang gitu ya. Lalu U dan seterusnya tentu pakai definisi yang standar biasa, dx0, d tau, dx1, dan seterusnya. Maka dapatkan persamaan yang seperti itu tadi. Nah, ini kita bisa tulis ulang dalam bentuk yang lebih kita kenali. Seperti ini, kalau saya anggap sebagai, misalnya saya tulisnya sebagai apa ya? Sebagai E gitu ya. Ini adalah setengah DRT yang belakangannya disebut kan ya. Lalu yang ini kita sebut saja sebagai efektif gitu ya. Mesti dari R semua kan ya. Nah, ini dari energi kinetik. Makanya kita punya bentuk yang biasa kita kenal kan, berarti ini kalau E sama dengan setengah, ini di dalamnya adalah kecepatan kuadrat atau energi kinetiknya kan, plus V efektifnya itu bisa kita sederhanakan lagi kalau mau dikali-kalikan dan seterusnya. Kalau disederhanakan nih bentuknya jadi seperti ini ya. Saya hitung ya, itu minus, biar kelihatan M per R plus, ini cuma dikali-kalikan saja. Per R pangkat 3, kalau nggak salah. Kalau ya dikoreksi saja. Nah, kalau masih ingat, yang bentuk ini sama seperti yang kita pelajari di mekanika yang di tingkat 2. Ini Newtonian. Tetapi kita ada suku 1 per R pangkat 3 yang berkaitan dengan koreksinya. Oleh karena kelangsungan waktu, karena kita menggunakan teori gravitasi Einstein. Jadi ini semua sama persis seperti yang dipelajari di mekanika, kecuali ada koreksi satu, dan kedua adalah kita tidak menggunakan waktu T koordinat yang biasa, tapi kita menggunakan waktu tau, yaitu proper time. Dan potensialnya agak berbeda sedikit, dan potensialnya akan jadi sama jika R-nya cukup, ya sebenarnya nggak bisa juga ya, karena pangkat 2, pangkat 3 beda-beda tipis. Nah, jadi sebenarnya ada koreksi yang mungkin masih bisa diabaikan jika masanya ini cukup kecil ya. Kira-kira begitu ya. Tapi ini ada suku yang bentuknya adalah R pangkat 3. Jadi satunya negatif, ini yang 1 per R, kalau masih ingat, yang kalau di fisika dasar kita belajar kan ada yang ke bawah begini, ini kalau tanpa momentum sudut ya kira-kira seperti begini, cemplung gitu ya. Dan momentum sudut adalah R kuadrat, R kuadrat kan ke atas begini ya. Sehingga ini akan berubah menjadi seperti ini karena ada pengaruh dari R kuadratnya, yang ke atas ini lebih kuat karena kuadrat, R kuadrat. Jadi seperti apa gambarnya? Seperti gini kan ya. R. Ini Newtonian ya. Sekarang ada yang pangkat 3 negatif lagi. Dia akibatnya ya, jadi ini bentuknya nanti akan berubah menjadi
ini intinya sini yang lihat ini ya, lihatnya begini. Jadi pengaruhnya akan sangat besar kalau R kecil kan, karena 1/R ketika R menuju 0 ini akan jadi pengaruh besar. Nah di sini R-nya ketika kecil di pangkat 3, berarti pangkat 2, pangkat 1-nya akan kalah, berarti ini negatif, dia akan terbawa lagi ke bawah gitu ya. Dia akan terbawa lagi ke bawah, dia begitu sih. Kayak ini lah. Dia akan tergeser lagi ke bawah, jadi dia akan kira-kira akan terdorong lagi ke bawah. Tapi ada batasnya, terus begini. Nggak salah dia nggak akan turun ke bawah banget gitu ya. Tapi dia akan terbelok ke bawah lagi, intinya begitu ya. Terbelok ke bawah, ini akan turun begini. Turning point-nya ini akan naik ke atas gitu ya, ini akan terpengaruh ke atas. Nah, susah gambarnya, udahlah. Tentu ini nggak usah sesuai yang ini, tapi kira-kira begini. Nah, apa begini sih? Atas, bisa ke bawah, gitu ya. Nah, beginilah. Nah, ini contohnya. Kira seperti itu ya, jadi karena pengaruh yang pangkat 3 ini. Jadi ini ada orbit yang dengan koreksinya ya. Plus koreksinya. Orbitnya seperti apa? Tebak aja. Nah, ada berapa orbit? Jadi ada orbit stabil, ada orbit yang unstable tapi lingkaran. Jadi kalau digambarkan orbitnya ya macam-macam ya, pakai merah istilahnya. Jadi kalau ini adalah black hole atau apapun juga, ini ada orbit stabil berkaitan dengan di sini. Lalu ada orbit yang di sini stabil juga lingkaran. Ya. Lalu bisa juga kalau dia memiliki dua buah turning point, misalkan di titik sini sama sini, saya titikkan di sini ya, sama sini, nggak kelihatannya. Maka dia akan memiliki orbit yang berubah-ubah, sama seperti elips, jadi bisa begini ya. Bisa juga akan begini ya, jadi seperti biasa ya. Ini kalau ada dua turning point seperti biasa, energinya tertentu gitu ya. Lalu ada yang hamburan. Kalau hamburan berarti dia dari jauh sini misalkan. Warnanya udah habis, apa lagi? Pink. Misalkan di sini ya, kalau di sini udahlah. Jadi kalau ada misalkan di sini ya ada partikel datang ke sini, maka apa yang terjadi, dia akan menjadi komet ya begini ya. Satu lagi apa yang bisa? Kalau di atas banget ya, kalau di atas banget ya jelas dia akan bablas saja. Jadi di atas banget dia akan bablas. Di atas ini, kalau di atas ini yang bablas, artinya dia akan masuk ke dalam ya, tentang nyemplung ke dalam. Berarti ketika ada seperti itu dia akan masuk ke sini, langsung nyemplung ke dalam. Oke, jadi kira-kira itu beberapa orbit-orbit yang bisa muncul kalau kita mengitari black hole, atau ya kita sebutnya black hole lah. Misalnya ini kita nggak bicara black hole, tapi bicara ruang waktu spacit. Pertanyaan misalkan adalah, itu kan jadi orbitnya. Ada dua ya, yang stabil dan unstabil. Sorry, ini saya salah. Yang stabil, lingkaran stabil,
lingkaran, maksud saya ada orbit lingkaran ada dua ya, yang stabil dan yang tidak stabil. Nah, pas jam 2.40.